Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Mei. Terima kasih Bapak atas izin dan waktunya dari Bapak. Tujuan saya menemui Bapak untuk melakukan wawancara terkait tugas pendidikan guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin atau kepala sekolah di SMK Negeri Dander, Bapak. Iya. Nah, ini saya mau langsung memulai, untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Mei untuk dilema etika. Yang perlu saya garis bawahi itu, jika dilema etika itu berarti intinya itu kita menggunakan opsi itu baik di antara yang baik, gitu. Jadi misalnya ada masalah ini, ada beberapa guru yang belum menerima tentang keputusan kenaikan dari Alberto, bahwa Alberto ini adalah siswa kelas 11, sekarang naik kelas 11. Kemarin waktu rapat kenaikan saya sampaikan bahwa Alberto ini mewakili SMK Dander untuk mengikuti Timnas U16 dalam skala nasional. Nah, kehadiran Alberto juga dianggap bahwa guru-guru itu tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, kan begitu. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa dilema etika kita di sini antara hal tidak hadir dan nomor satu tentang nasib dari Alberto itu. Nah, setelah itu kita kasih tahu bahwa Alberto ini mewakili SMK Dander dalam kancah untuk pertandingan Timnas U16 Indonesia melawan negara lain, misalnya dengan negara Malaysia atau Filipina yang kemarin tanding di Solo itu. Nah, kita mengetahui opsi yang paling baik itu bagaimana. Yang penting kita itu memahamkan bahwa semua warga sekolah itu tahu bahwa Alberto kehadiran sekolah ini sudah didispensasi, mempunyai dispensasi, mempunyai tujuan yang jelas bahwa anak ini kita belajarnya pakai online dan juga kita mengikuti dari aturan pemerintah, bahwa aturan-aturan dari Timnas U16 itu berarti kita kombin bahwa kita juga mementingkan kepentingan negara, seperti itu Bu Mei. Jadi pertama kita cari tahu bahwa Alberto ini kita pahamkan pada seluruh warga sekolah bahwa anak-anak Alberto ini benar-benar mengikuti Timnas. Nah, itu juga mewakili sekolah, juga mewakili bangsa, gitu. Nah, mewakili bangsa Indonesia itu yang juga berjuang, ya gitu. Nah, itu namanya dilema etika menurut yang saya pelajari selama ini. Itu Bu Mei. Baik Bapak. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Jadi misalnya ini sama-sama benar. Kemarin itu ada masalah, misalnya ada bagian paduan suara minta tentang sound, terus setelah itu bagian dari hadroh juga minta sound. Pada keterbatasan sound dipakai itu kan terbatas. Nah, saya memahamkan dari pembina ekstra 2 ini bahwa
duduk permasalahannya kita mementingkan kepentingan umum dulu, kepentingan tingkat antara tingkat sekolah atau tingkat kabupaten. Nah, untuk yang paduan suara ini karena dipentaskan di kabupaten besok, dari saya putuskan untuk soundnya dipakai untuk yang paduan suara, karena untuk tingkat kabupaten nanti dipentaskan secara hadro. Kita pending dulu karena ini tingkatnya di sekolah kita sendiri, tidak untuk pentas, ya berarti kita pakai hadronya sementara tidak pakai sound, misalnya seperti itu. Itu salah satu kasus yang pernah saya alami, ya toh. Berarti kita mementingkan kepentingan yang mana terlebih dahulu yang dipakai. Kalau pentingnya lebih tinggi tingkatannya, berarti kita pakai yang lebih tinggi itu. Itu Bu Mei. Oke, Bapak. Baik, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Kepala Sekolah lakukan selama ini? Jadi untuk langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan untuk pengambilan keputusan, yaitu berbasis kepentingan seluruh warga. Misalnya berbasis kita mengidentifikasi dulu masalahnya, pengumpulan data dulu, setelah itu ini untuk kepentingan semua warga atau kepentingan pribadi, bukan tema pribadi saya misalnya. Jadi menganalisis dulu, misalnya gitu. Jadi setelah dianalisis kok untuk kepentingan sekolah, ya kita berpanjat pada kepentingan sekolah itu. Diputuskan untuk kepentingan sekolah itu. Jadi semua warga itu bisa merasakan tentang hasilnya gitu. Itu Bu Mei yang pertanyaan itu. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif itu kita menentukan biar cepat gitu loh. Jadi biar cepat selesai. Oke. Jadi nomor satu kita tahu inti pokoknya masalah. Inti pokok permasalahan atau apa yang akan dilakukan. Misalnya tidak ada masalah, betul tujuannya. Jadi tujuannya itu apa? Setelah itu kita berpikirnya objektif. Objektif kita kira-kira ini masuk objektif atau tidak. Nggak objektif itu penggalian datanya juga harus valid. Jadi tidak boleh kita belum mengetahui, misalnya saya tidak mengetahui langsung mengambilkan keputusan, itu tidak boleh. Jadi kita cari dulu objektif itu pengambilan datanya harus valid. Misalnya dari bantuan tentang siswa miskin, ada 10 bantuan siswa miskin, kayak kemarin waktu MPLS itu. Setelah itu saya cari data-data yang akurat, pernah ke rumahnya, terus pernah wawancara dengan orang tua. Ke orang tua kok tidak ada, berarti anak itu biasanya dengan nenek atau kakeknya. Nah itu kita wawancarai, setelah itu kita kombinasikan data itu dengan hasil keputusan. Itu namanya sudah objektif. Untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu biasanya kalau warga SMK Dander itu ada beberapa guru itu atau karyawan itu masih bertanya-tanya, loh, lah kok ini yang diambil, kok ini yang dipilih, lah gitu. Lah itu tantangan tersendiri, padahal untuk menyampaikan itu waktunya untuk rapat masih lama. Nah, itu bagaimana saya menyelesaikannya? Nah, kalau sudah tahu pada permasalahan itu, biasanya disampaikan bahwa ada orang yang bertanya atau dari guru atau teman yang bertanya, kita langsung sampaikan kebenarannya secara objektif. Nah,
kalau tidak tahu, biasa teman-teman itu bertanya-tanya terus. Nah, pertanyaan itu menimbulkan masalah-masalah tertentu karena biasanya mereka dari eh, karyawan atau dari beberapa guru itu hanya subjektif, tidak objektif. Itu Bu Mai. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan yang ke-6, apakah Bapak Kepala Sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi pertama kali untuk permasalahan itu kita menggunakan prosedur identifikasi masalah itu. Setelah itu pengumpulan data. Setelah datanya itu akurat, bagus, baru kita mengumpul. Menelusuri dulu, yang ketiga menelusuri dulu ada keputusan untuk kepentingan sekolah atau kepentingan pribadi. Atau lebih unggul dulu, lebih unggul ini skala nasional atau provinsi, atau ini skala sekolah. Kalau skalanya untuk kepentingan dari provinsi misalnya, berarti yang sekolah kita pending dulu karena untuk kepentingan provinsi. Jadi kita mendatanya nomor satu di identifikasi data, analisa, setelah analisa itu kepentingannya bagaimana. Setelah itu baru diputuskan. Nah, keputusan itu juga disesuaikan dengan keadaan. Misalnya ada berbagai hal yang penting, yang lebih penting dulu yang mana itu dilakukan. Misalnya ini belum diputuskan, biasanya saya tulis dulu. Ditulis, setelah ditulis, nanti ini dijadwalkan besok gitu. Karena misalnya hari ini Jumat, kok bisa dipending besok Sabtu, Minggu kan libur. Besok Sabtu Minggu libur, bisa dipending kok hari Senin. Ya berarti hari Senin diputuskan karena Sabtu Minggu libur. Nah, untuk kepentingan itu misalnya kok kepentingannya mendesak, ya hari ini langsung diputuskan, tapi ya harus datanya harus lengkap. Setelah itu kita memikirkan untuk kepentingan bagaimana. Tidak boleh kita mementingkan diri kita. Jadi kita mementingkan secara prioritas untuk seluruh warga sekolah. Gitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk misalnya untuk dilema etika itu kan paling banyak itu ditemukan di bidang kesiswaan. Jadi yang paling tahu itu kan bidang kesiswaan. Nah, kesiswaan terus berhubungan dengan murid toh. Karena ini berhubungan dengan murid, nah bidang kesiswaan itu yang lebih tahu. Setelah itu di bidang kesiswaan itu kombinasi kolaborasi dengan guru BK, dengan wali kelas, dengan orang tua. Setelah itu baru valid, foto-fotonya ada. Nah, itu yang membantu kita. Kalau itu di bidang yang lain, misalnya tidak di kesiswaan, di humas, ya kita kombinasi dengan waka humas, dengan pokja-pogjanya, dengan guru, dengan wali kelas, misalnya yang berhubungan dengan KI atau berhubungan dengan pembayaran LKS, buku gitu. Nah, itu Bu Mei. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak Kepala Sekolah petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi untuk keputusan dilema etika itu paling banyak dipetik, kita harus banyak-banyak kolaborasi dengan seluruh warga. Dari itu yang paling penting. Jadi nanti biar cepat. Nah, kolaborasinya itu harus kita silaturahim dengan kebaikan. Dengan kebaikan itu bagaimana agar teman-teman warga itu
bisa nyaman, bisa bicara dengan menyampaikan masalahnya dengan detail, terus bisa menyampaikan masalah dengan terbuka. Nah, itu membantu saya dalam pengambilan keputusan. Jadi yang penting Bapak Kepala Sekolah ini bisa berkolaborasi dengan semua warga sehingga keputusan itu dilakukan dengan baik dan tidak menyangkut informasi satu arah. Jadi paling banyak minimal tiga warga yang kita butuhkan sehingga nanti manfaatnya itu banyak. Kita kolaborasi, kita ajak diskusi, kira-kira yang baik itu bagaimana. Terus menyangkut untuk kepentingan juga, kepentingan sekolah. Berarti sekolah itu harus ditujukan kemana? Berpihak pada murid. Misalnya ini berhubungan dengan murid, berarti murid kita itu harus merasa bisa diayomi atau bisa dibantulah, intinya dibantu oleh sekolah ini sehingga murid itu bisa nyaman gitu. Misalnya ada siswa yang tidak mampu, nah kita bantu. Nah, bantu ini kriterianya apa? Itu harus valid datanya dan orang tuanya benar-benar membutuhkan gitu. Itu Bu Mei. Baik Bapak, dari wawancara yang kita lakukan ini banyak pengalaman yang dapat diambil dan saya sangat berterima kasih dari Bapak yang telah bersedia untuk saya wawancara. Banyak pengalaman dan wawasan dari panjenengan untuk saya dan saya berterima kasih Bapak nggih. Terus kemudian saya juga dapat menerapkannya untuk kedepannya, jadi banyak-banyak berkolaborasi dan kemudian saya untuk pengambilan keputusan dengan baik dan bijak untuk kedepannya Bapak. Dan sekali lagi terima kasih Bapak atas waktu dan izinnya dari Bapak. Sama-sama. Semoga Bu Mei itu CGP-nya lancar sampai selesai, sampai lulus. Amin Bapak, terima kasih. Doa dan dukungannya untuk Bapak, terima kasih banyak. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Tujuan saya kemari karena ada tugas dari PGP pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan pada satu kasus Bapak nggih. Nah, ini saya Sulistyo Majutasari dari CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri Dander. Minta tolong waktunya Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya karena saya dapat tugas wawancara untuk kepala sekolah Bapak. Sebelumnya saya ingin tahu Bapak dinasnya di sekolah mana? Ya, terima kasih panjenengan sudah mempercayai saya. Nah, ini saya keseharian saya kepala SMP Negeri 3 Sumberjo di Bojonegoro sebelah timur. Jadi kalau dari rumah itu sekitar 37 kilo. Sehingga jam 3 tadi saya setiap hari jam 3 gitu nyampe dulu. Ya. Langsung saja nih Bapak, langsung ke pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, ini sebagai kepala sekolah, itu juga sebagai pemimpin di suatu satuan kerja, satuan pendidikan yang di dalam pendidikan itu sekolah itu sebagai institusi penjaga moral. Jadi artinya kepala sekolah juga harus bisa menjadi contoh atau tauladan untuk menjaga moral, artinya tindakan-tindakan yang positif. Nah, menjadi seorang pemimpin itu harus bisa membuat keputusan yang benar secara
moral. Jadi harus diidentifikasi ini yang termasuk kasus bujukan moral atau dilema etika, itu harus bisa, sehingga kepala sekolah harus dituntut mempunyai keterampilan dalam hal itu. Salah satu hal yang paling mudah itu kepala sekolah harus tahu. Jadi akibat dari keputusan itu apa nanti? Nanti tertuju pada peserta didik atau murid enggak? Pokoknya intinya semua kebijakan, semua keputusan itu harus bermuaranya pada untuk kepentingan peserta didik atau murid. Gitu, Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Nah, yang ini yang agak susah kadang dilema etika itu kan, itu kadang-kadang yang kita harus mengambil keputusan suatu kasus yang kedua-duanya itu sama-sama benar ya, secara etika itu benar, tapi kita harus bisa menentukan mana yang paling benar di antara yang benar itu. Jadi ya kita harus mempunyai semacam formula gitu, Mbak. Jadi formula mesti kalau kita punya segitiga restitusi kalau dalam untuk mengatasi misalnya ada murid yang mungkin belum bisa mencapai tindakan moral yang baik, itu kita perlu segitiga restitusi. Tapi untuk kepala sekolah juga punya segitiga. Jadi saya selalu menggunakan segitiga itu untuk sebagai istilahnya itu standar operasional prosedur. Misalnya di situ harus ada yang pertama, keputusan itu harus untuk kepentingan murid. Nah, kemudian yang kedua, keputusan itu harus sesuai dengan nilai kebajikan universal. Jadi universal artinya sudah diakui bahwa ini yang benar begitu. Kemudian yang ketiga, keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau harus bertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada warga sekolah, pokoknya kepada yang berkepentingan dengan sekolah, dan utamanya nanti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu yang paling harus dipegang. Itu. Jadi kalau mengalami dilema etika ya itu yang saya pegang. Jadi kalau sudah tidak sesuai dengan itu ya nggak saya ambil putusannya gitu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, ini saya nggak harus misalnya terjadwal di tempat tertentu, menggunakan perlu waktu tertentu. Nah, ini saya biasanya untuk memutuskan itu, satu misal kasus ketika ada memutuskan apa yang harus, bukan sanksi ya, tapi semacam teguran atau apa kepada guru. Jadi tidak harus ikut saya ke ruangan saya, enggak. Jadi mungkin dengan kalau ya intinya nanti guru itu tidak merasa dipermalukan di tempat tertentu, ya tentu kadang-kadang teguran itu tidak harus berupa kalimat-kalimat yang langsung to the point begitu. Misalnya, kenapa kamu kemarin nggak masuk? Enggak, pokoknya dengan kalimat-kalimat yang bisa diterima, maksudnya ya mungkin dengan kelakar dan sebagainya. Nah, dengan sentilan-sentilan itu, jadi tidak perlu tempat tertentu yang khusus untuk mengatasi itu. Contoh kasus persoalan yang kecil ya, tentu nanti ada kasus-kasus yang perlu pemikiran yang lebih mendalam, ya tentu tidak bisa langsung serta-merta diputuskan begitu. Oke, Bapak. Kemudian
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, sebetulnya ya untungnya sekolah saya itu nggak besar, Mbak. Jadi saya hanya punya guru 9, kemudian karyawannya itu hanya 4. Jadi tidak perlu tim khusus. Jadi kadang-kadang ya kita hanya perlu berbicara dengan guru yang senior. Nah, biasanya guru senior itu ibaratnya kan kalau orang tua itu dituakan, jadi diajak bicara tentang hal-hal yang mungkin berhubungan dengan sekolah, tentang kemajuan sekolah itu, meskipun sebetulnya bisa saya selesaikan sendiri, tapi kadang-kadang guru-guru senior itu saya ajak bicara. Nah, sehingga itu tim kecil saya. Tetapi kalau persoalan-persoalan yang nggak besar ya saya selesaikan sendiri. Jadi selama ini saya sama wakil kepala sekolah gitu ya. Kebetulan kan wakilnya hanya 1. Nah, itu yang saya ajak bicara menjadi tim kecil. Terakhir ya Bapak, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah ini, jadi ternyata ibaratnya sopir ataupun pilot itu jam terbang itu sangat mempengaruhi ya. Walaupun mungkin saya belum lama ya, saya baru 1 tahun, tetapi dengan ibaratnya saya dengan sekolah saya itu kan ibaratnya kalau mobil itu mobil yang mungkin Ayla dia kecil itu ya. Jadi nggak perlu misalnya perlu untuk melewati suatu jalan itu perlu pemikiran yang panjang. Ini cukup enggak mobil saya ya. Nah, enggak, jadi langsung cepat begitu. Nah, artinya kalau sekolah saya yang kecil itu tentu menjadi seorang pemimpin tidak banyak menguras energi. Masalah siswa pun karena siswa saya juga nggak banyak, jadi nggak ada masalah. Jadi keputusan-keputusan dilema etika itu jarang sekali saya temukan ya. Jadi masalahnya nggak ada. Sehingga misalnya jadi pembelajarannya mungkin kalau dilema etika akan lebih banyak ketika mengendalikan sekolah yang besar, yang tentu saja banyak kasus yang harus diselesaikan dan diputuskan, mulai dari kasus siswa, kasus guru, kasus orang tua wali, dan sebagainya. Di pembelajarannya nanti bisa, kalau nanti mungkin pindah di sekolah yang besar, dengan jam terbang menjadi kepala sekolah di sekolah yang kecil, nanti mungkin bisa bermanfaat untuk sekolah yang besar. Dari beberapa pertanyaan wawancara yang saya sudah tanyakan ke Bapak, itu sangat beberapa ini sudah membantu saya Bapak. Untuk kedepannya bagaimana cara pengambilan keputusan dalam permasalahan dilema etika dan sebagainya, ini sangat bermanfaat bagi saya, dan mungkin untuk teman-teman atau rekan sejawat saya juga mungkin dalam pengambilan keputusan ini mungkin bisa belajar bersama untuk kolaborasi. Terus dari Bapak, saya terima kasih atas waktunya dan pengalaman dari Bapak ini sangat bermanfaat untuk saya. Untuk wawancara saya akhiri Bapak, dan saya sangat berterima kasih atas izin dan waktunya dari panjenengan. Ya, terima kasih. Ya nggak apa-apa Mbak. Itu sebagai, maksud saya pengalaman yang tidak seberapa ini ya mungkin bisa menjadi pembelajaran ke Mbak nanti ke depannya, sebagai kalau nanti sudah menjadi guru penggerak, mungkin berminat menjadi kepala sekolah, dan nanti bisa tentu pengalaman wawancara paling nggak ada, meskipun mungkin banyak yang nggak
kurang pas, mungkin yang pas nanti bisa diambil untuk belajar. Siap Bapak, terima kasih banyak. Dan sekian gitu. Ya, terima kasih kerawannya. Iya, siap Bapak, terima kasih banyak. Saya sangat senang kalau misalnya bisa membantu Oke. CGP yang ini, karena salah satu tujuannya dari CGP kan nanti akan mencetak pemimpin Oke. pembelajaran. Oke, siap Ya. Bapak, terima kasih banyak.